Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua baik? Bagus. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Belum. Baik, alhamdulillah ketemu lagi di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam yang insya Allah di akidah ahlak kali ini Pak Naj akan membahas tentang bab yang baru. Ya, tapi sebelum bab yang baru, Pak Naj mau minta ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Ya, pada siapa? Luna, silakan maju. Yang lainnya nanti ikuti sikap berdoa. Anak-anak semua, untuk memotivasi kita dalam pembelajaran pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional. Hafal kan ya? Hafal judulnya. Kalau udah baca, silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Berdiri. Berdiri dulu ya, siap. Sikap sempurna. Berdiri. Ayo berdiri dulu. Karena kita mau menyanyikan lagu nasional. Siap ya? Ya. Seperti kebiasaan kita sehari-hari, ketika kita mau belajar, kita membiasakan murojaah terlebih dahulu. Murojaah yang sudah surat apa? Atin dan Alin. Kita pilih dua surat itu ya. Ta'ud, basmalah, lalu surat. Bersama-sama ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Siapa yang tahu apa itu akhlak mahmudah? Akhlak mulia, cakep, bagus. Ada lagi? Selain akhlak mulia, akhlak yang baik, cakep, masya Allah. Ada lagi? Ya bahasa lain, bahasa Indonesia banyak loh. Ini kan bahasa Arab, mahmudah. Akhlak terpuji. Ya, insya Allah di hari ini kita akan belajar akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Baik, anak-anak semua. Tadi udah berdoa, udah menyanyikan lagu nasional, udah murojaah surah dengan lancar dan merdu. Kita masuk ke pembahasan. Konsentrasi, ya. Oilon, siap Oilon? Siap. Baik. Sebelumnya coba tepuk semangat, gimana tepuk semangat 3C? Tepuk semangat nih, tahu nggak? Kalau tidak, udah panas kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Alhamdulillah tuh. Kamu semuanya luar biasa ya, masya Allah ya. Baik teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang sikap percaya diri, tekun, dan hemat. Ulang lagi apa? Sikap percaya diri, tekun, dan hemat. Masya Allah, merdu sekali dan ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran, anak-anak nanti bisa menjelaskan tentang arti percaya diri, tekun, dan hemat. Memberikan contoh sikap percaya diri, tekun, hemat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membiasakan diri untuk bersikap percaya diri, tekun, dan hemat. Tadi, apakah ada sikap terpuji sebelum kita belajar, sebelum kita mulai belajar? Ada nggak? Apa? Baca doa dipimpin oleh siapa? Guna. Jadi itu sebagai sifat ataupun sikap percaya diri, berani. Oke? Ada lagi kan contoh yang lain? Siapa yang tahu tentang percaya diri? Berani bertanya. Gak boleh mau, kalau percaya diri itu berani bertanya, tapi jangan berani yang aneh-aneh. Ya, berani bertanya. Ya. Oke, terus ada lagi nggak? Siapa yang tahu arti tekun? Ya, tekun. Tahu nggak? Rajin. Ada lagi nggak? Sungguh. Kalau mau dapat nilai 100, sungguh-sungguh nggak belajarnya? Iya. Menjaga wajada artinya apa? Barang siapa sungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Itu ada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan berhasil. Ya, itu adalah sebuah kalimat dari ulama yang menekankan ataupun yang memberitahu kita tentang arti tekun. Ya, tekun itu bersungguh-sungguh. Gak boleh ulangan, gak semangat. Akhirnya nilainya alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya teman-teman, hemat. Coba pada coba nanya, siapa yang tahu apa itu hemat? Diskon, diskon. Tidak boros. Ya, terus. Tidak buang air. Ya harus buang air. Tidak apa? Tidak membuang-buang uang. Tidak memakai ya energi. Misalnya energinya apa? Energi apa nih? Listrik, misalnya air. Apa lagi? Jangan boros ya. Boros. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya teman-teman ke pembahasan. Oke, kita baca dulu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
percaya diri. Lalu kalau Rani tidak mencoba, apa yang terjadi? Malu, tidak berani. Malu. Putus. Iya, bentar lagi kan ada asbatari competition nih. Maka sama dengan sikap Rani. Kalau nggak dicoba, maka dia tidak akan tahu. Ya, dia tidak akan bisa. Untungnya Rani mencoba berlatih setiap hari di depan cermin dan meminta masukan dari teman-temannya. Alhamdulillah, Rani membawa acara ya tampil di depan orang banyak satu sekolahan pada hari itu. Rani berhasil dan mendapat pujian dari guru-guru. Alhamdulillah. Pertanyaannya teman-teman, oke. Yang pertama, apa yang membuat Rani bisa tampil dengan baik pada hari ini? Karena berlatih di cermin. Ada lagi yang lain? Percaya diri. Membuat Rani bisa tampil karena percaya diri. Sikap apa yang ditunjukkan Rani dalam cermin tersebut? Sikap apa selain percaya diri? Berani dan terus berlatih. Tuh. Kalau Azam mau bisa sepeda dari roda 4 ke roda 3, roda 3 ke roda 2, harus terus berlatih. Ataya mau belajar sepatu roda, kalau misalnya masih ragu, ke roda 4 dulu. Nah, roda 4, udah lepas roda 4, jadi roda 3 nya satu jarak. Ya, baik. Jika kamu berada di posisi Rani, apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri? Berlatih, Masya Allah. Berlatih. Ada nggak teman-teman yang mau jadi atlet tapi nggak suka berlatih? Nggak akan. Yang akan menjadi orang berhasil itu adalah orang yang suka berlatih. Yang kedua, sungguh-sungguh. Sampai ya, sungguh-sungguh agar aku nilainya di bawah. Belajar lagi deh. Dari belajar itu, Safid akan merubah posisi keberhasilannya ke nasib. Ya, yang tadinya mungkin nilainya di bawah rata-rata karena bersungguh-sungguh belajarnya. Akhirnya ingat pas ngisi ulangan. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya teman-teman, lihat cerita berikut. Bacalah. Oh, Andi ingin mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Ia sebenarnya pandai berbicara, tetapi takut jika orang lain menertawakannya. Temannya Budi menyemangati Andi dan mengingatkannya bahwa latihan dan keyakinan diri adalah kunci keberhasilan. Setelah berlatih dengan sungguh-sungguh, Andi akhirnya memenangkan lomba tersebut. Pertanyaannya teman-teman, siap? Jawab ya. Konsentrasi ya. Pertanyaannya, mengapa Andi awalnya merasa takut mengikuti lomba pidato? Malu, takut ditertawakan Ataya. Apa? Ya, malu, takut ditawain teman-teman banyak. Karena nggak pede. Pede itu apa sih? Percaya diri. Yang kedua, apa peran Budi dalam membantu Andi? Menyemangati Andi sebagai seorang guru, seorang teman. Ingat nanti seorang teman Budi itu bukan gurunya. Ya. Yang ketiga, nilai apa yang dapat kita ambil dari cerita tersebut? Nilai 100. Ya, nilai apa yang diambil dari cerita tersebut? Nilai apa? Nilai sungguh. Yang kedua, percaya diri. Alhamdulillah, bukan nilai 100.
pertanyaannya. Apa hambatan yang dialami Siti? Temannya banyak bicara. Temannya Banyak bicara. yang benar. Jadi Siti itu punya ide, tapi udah takut duluan. Kalau ide saya nggak diterima gimana ya? Ya, sia-sia deh. Akhirnya nggak berani ngomong. Setelah dipikir kembali, berpikir sejenak tuh, akhirnya berani menyampaikan pendapatnya tentang ide yang akhirnya kelompoknya mendapat nilai tertinggi. Bagaimana Siti menunjukkan sikap percaya diri dengan apa? Ayo. Tadinya kan pendiam, malu. Jadi apa nih? Berani menyampaikan. Masya Allah, berani menyampaikan ide baru. Iya, saya takut kalau saya kelompok sama dia, takut nggak didengar. Oh, kan gitu. Karena banyak betul, Masya Allah. Apa pelajaran yang kamu ambil dari cerita Siti? Harus apa? Ayo, berani terus. Percaya diri lagi. Pakai matu kan? Bukan. Berani dan percaya diri. Masya Allah. Baik teman-teman. Nanti setelah ini membuat 3 kelompok. 3 kelompok ya. Letter U saling berhadapan. Kalau yang itu tidak. Oke, siap ya? Silakan dibuat 3 kelompok karena kita mau diskusi. Sekarang dimulai. Kita balik bantu. Kia sini dulu deh. Kursinya dipindahin. Ya. Bisa. Bersama berdiskusi, membaca bersama-sama sesuai kelompoknya. Yang disiapin itu pensil dan penghapus. Jadi tidak buka buku. Ya, ya. Mari bagikan. Ya, kerjanya bareng-bareng. Gimana cara ngambilnya? Bapak saya boleh lihat enggak? Boleh lihat juga. Bapak boleh lihat. Sama-sama dicetak setuju atau tidak setuju. Terus tulis alasannya. Alasannya terserah teman-teman. Ya. Gimana teman-teman? Setuju apa enggak? Alasannya apa? Iya, saya tulis.
Radifa boleh di sharing keterangannya. Ayat nomor 1 dibacain aja lagi. Yang sudah boleh bagi semua. Ayo lihat aja. Ulat itu bisa disebut disiplin, bisa sungguh-sungguh, bisa benar-benar. Ya, bukan ulat hewan ya. Ketekunan yang kedisiplinan juga harus dibagi dengan sikap tidak tidak. Ya sudah? Sudah ya? Bisa dimulai? Belum? Oke. Kelompok 1 siap? Kelompok 1. Kelompok 1 dari pertama yang ngumpulin kelompok 1 siapa dulu? Teman-teman, oke. Tulisan stop dulu. Kita akan mendengarkan kelompok 1 membacakan hasil atau mengidentifikasi sikap. Sabik, sewok. Oke, sewok. Siap. Oke. Kelompok 2, stop dulu. Kita dengarkan dulu kelompok 1 presentasi tentang sikap. Silakan diawali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Hanya diperlukan saat mengerjakan tugas dari guru di kelas. Setuju atau tidak? Tidak, Alasannya? karena harus teliti terhadap semua pelajaran. Nomor 2.
percaya diri. Teman-teman yang tadi ditulis, alhamdulillah sama tidak ya dengan inti pelajaran kita hari ini? Sikap percaya diri. Artinya yakin dengan kemampuan diri sendiri. Tadi ketika diskusi ada yang aku belum. Aku ngeliat siapa ya? Itu percaya diri atau belum? Tidak percaya diri, belum percaya diri. Tapi ada temannya, ini kan diskusi, boleh pakai punya saya, boleh lihat punya saya. Itu keren. Tapi hati-hati teman-teman, anak-anakku, kalau percaya dirinya terlalu over, terlalu berlebihan, maka khawatir bisa menimbulkan sikap sombong. Hati-hati. Ya, punya aku aja, punya kamu. Ya, jadi setiap kita mengajukan sesuatu boleh percaya diri tapi tidak boleh berlebihan, apalagi mengejek hasil temannya, tidak boleh. Ya, kemampuan diri sendiri. Selalu berusaha mengerjakan tugas sesuai kemampuannya. Makanya Pak bilang tadi, kalau kamu tahu belum, boleh, nanti disusul. Ya, nanti manfaat, lanjut ya teman-teman, lihat lagi di layar ini. Manfaat sikap percaya diri. 1. Terhindar dari berbuat curang. Ada nggak yang curang? Nggak ada dong. Masa kita curang sih? Ya, berjiwa mandiri. Apa-apa bisa sendiri. Kalau ketika kelompok bertugas dengan kelompok, mudah menyelesaikan tugas. Mudah nggak? Mudah. Ada yang bilang sulit nggak? Ada yang kesulitan? Tidak. Alhamdulillah, karena kita berkelompok. Satu-satu dulu ya. Yang baik biasa dulu silakan. Oke. Selanjutnya, mendapat hasil yang baik yang sudah dinilai alhamdulillah ada. Tapi yang belum juga ada. Nanti dinilainya bersama dengan Pak Nas. Nah, jadi apa itu ya sikap percaya diri? Sikap percaya diri itu apa? Sikap yang berani melakukannya dengan mandiri. Alhamdulillah. Itu manfaatnya ya, teman-teman ya. Terhindar dari berbuat curang. Lanjut. Apa itu tekun? Ada nggak kalimat tekun tadi? Ada. Tekun artinya bersungguh-sungguh. Sikap tekun harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan belajar, beribadah, dan bekerja. Seorang murid kalau ingin hasil belajarnya baik, maka harus Oke, baik teman-teman. Yang tadi disebutkan hemat betul ya, tidak boros. Menggunakan uangnya tidak boros, menggunakan waktunya tidak boros, tenaga dan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau hemat alias boros ya. Orang yang hemat tidak akan membuang-buang waktu, membuang-buang uang, tenaga untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Kebalikannya dari sikap hemat adalah boros. Ya kan? Oke, ya. Lanjut. Apa sih manfaat sikap hemat? Bisa menabung, bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan bantuan. Hidupnya tenang dan teratur, terhindar dari sifat boros dan mubazir. Teman-teman, Allah bersabda, kata Allah gini, Inna mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu adalah saudaranya setan. Contohnya gini nih. Sekar main ataupun jajan ke mall. Sekar itu punya uang yang cukup banyak, tapi keinginannya juga banyak. Ingin beli ini, ingin beli itu. Akhirnya yang diinginkan Sekar terbeli. Tapi apa yang terjadi ketika di rumah dari yang dia beli 10 benda atau 10 mainan atau 10 koleksi, yang dimainkan cuma 3. Dan lagi apa? Bosenin. Udah apa mainin 3 aja. Yang 7 lagi diapain? Dicuekin.
Syukur-syukur. 7 lagi ya. Aku buat temen aku aja deh. Biar kamu badir. Pasti temanku senang. Kalau senang dapat pahala. Tapi kalau gini, nggak mau mending aku simpen aja di kotak. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Sekar, tapi kalau sudah dewasa, lihat mainan kecilnya, ya Allah banyak banget mainan yang tidak terpakai. Itu menimbulkan atau sikap mubadir. Ya, dibuang. Ada pertanyaan? Percaya diri, tekun dan hemat? Cukup, alhamdulillah. Kesimpulannya apa teman-teman? Jadilah anak yang selalu percaya diri, mandiri, sikap sungguh-sungguh dalam hal kebaikan dan hebatnya sesuai kemampuan, karena semua itu sikap terpuji yang disukai Allah, disukai Rasul dan orang tua kita. Terima kasih. Mulai dari sekarang untuk bersikap percaya diri. Alhamdulillah. Oke, boleh dikumpulkan bebannya. Meron. Kelompok 3, Greta. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dijalani ataupun disikapi dalam kehidupan sehari-hari. Habis. Ya, habis. Oke. Let's say Allah together. Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih sudah belajar percaya diri hari ini, hebat semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang Anda sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.